Selamat pagi, Fams. Hari ini banyak sajian menarik untuk dikulik, Fams. Sebagai teman sarapan di pagi hari. Semuanya asli dari Indonesia. Tetap stay tune di sini ya, Fams. Di Ragam Indonesia. Bagi yang lagi butuh liburan dan buat kamu pecinta pantai, cocok banget deh kalau kalian datang ke Pantai Pink yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini. Pantai yang berjarak kurang lebih 86 km dari ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat ini memiliki pasir putih yang berwarna kemerah-merahan, Fams. Makanya dinamakan sebagai Pantai Pink. Sebenarnya warna pink pada pasir pantai ini terjadi karena pasir putih yang menyatu dengan butiran terumbu karang yang berwarna merah, Fams. Efek kemerahan yang bercampur dengan air laut dan pantulan sinar matahari membuat warna pasir yang ada di pantai ini terlihat berwarna pink. Kabarnya warna pink pasir pantai ini bervariasi, Fams. Semakin sore, warna pinknya akan semakin jelas. Gak heran deh kalau banyak kapal yang lalu lalang nganterin wisatawan untuk main-main di pantai ini. Kalau lagi jenuh sama rutinitas sehari-hari, harus banget deh main ke pantai ini. Karena di sini gak cuma bisa main air, kita juga bisa nikmatin pemandangan yang ciamik. Karakter ombak yang tenang dan laut yang dangkal cocok banget buat wisatawan yang suka main di laut dan bawa anak kecil. Apalagi ada ayunan juga di pinggir pantainya. Berasa beban semua hilang seiring ayunan, Fams. Hahaha. Pantai yang terkenal sejak tahun 2013 ini awalnya bernama Gusuh Sandak, Fams, yang dalam bahasa suku Bajo artinya pantai persinggahan. Seiring waktu, pantai ini lalu berubah nama menjadi Pantai Tangsi yang memiliki arti yang sama. Sesuai namanya, pantai ini biasa digunakan sebagai persinggahan para nelayan saat mencari ikan, terutama bila terjadi badai atau cuaca buruk, Fams. Seiring waktu, keindahan yang ada di pantai ini pun mulai dilirik wisatawan karena panoramanya yang menakjubkan. Puas main air dan menikmati panorama, gak jauh dari Pantai Pink juga ada pantai yang gak kalah keren, Fams. Namanya Pantai Pasir. Untuk bisa sampai ke Pantai Pasir ini harus nyewa perahu dengan biaya Rp500.000, Fams. Butuh waktu mencapai 45 menit untuk sampai di Pulau Pasir. Pulau Pasir ini merupakan pulau yang terdiri dari hamparan pasir putih di tengah lautan. Pulau Pasir hanya muncul saat air laut sedang surut, Fams. Biasanya Pulau Pasir ini hanya bisa disinggahi pada pagi hingga menjelang siang hari. Nggak ada tanaman yang tumbuh di pulau ini, Fams. Apalagi orang jualan. Cuma ada hamparan pasir putih yang membentang luas. Konon awalnya Pulau Pasir ini berbentuk lingkaran luas sebagaimana pulau pada umumnya. Tapi kebutuhan pembangunan rumah warga sekitar pulau membuat pulau ini semakin mengecil, Fams. Keren banget ya, rasain sensasi bermain dikelilingin air laut, Fams. Keren banget, nggak cuma menikmati suasana, wisatawan juga bisa bermain sama bintang laut yang ada di pulau ini. Tenang aja, Fams, aman kok. Widih, makan besar nih. Makan botram alias makan bareng sama teman-teman emang seru banget. Di Nusantara, makan botram udah jadi tradisi yang dilestarikan sampai sekarang. Di mana aja dan kapan aja, botram bisa digelar kok. Yang paling penting sih bisa bikin hati jadi happy, sekaligus mempererat tali silaturahmi. Buat orang Sunda, makan bareng kayak gini bisa disebut liwetan. Soalnya hidangan ini disantap dengan nasi liwet. Lebih enak lagi sih ngeliwet pakai sambal jambal tumis petai, Fams. Apalagi makannya sambil santai kayak di pantai. Hihihi. Oh iya, Fams, ikan jambal masuk dalam jenis ikan asin. Meskipun kelihatan sederhana, ikan jambal menjadi primadona. Buktinya, sebagian besar masyarakat doyan menyantap ikan jenis ini. Raos pisan, Fams, sambal jambal tumis petai kalau dimakan bancakan bisa bikin gagal diet tuh. Lihat tuh, mereka makannya sampai kalap begitu. Nggak bisa berhenti ngunyah ya. Hihihi. Biasanya sambal jambal tumis petai menjadi hidangan sehari-hari dari tanah Pasundan. Rasanya emang asin sih, tapi kalau dimasak benar nggak bakal terlalu asin kok. Untuk campurannya ada petai yang menjadi makanan kesukaan orang Pasundan. Semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat sambal jambal tumis petai harus diiris dulu.
Bahan-bahan ini dipercaya manjur menciptakan rasa makanan menjadi lebih sedap. Nah, kalau cabai keriting digunakan agar hidangan terlihat lebih cantik. Gak kalah cantik sama kamu deh pokoknya. Kalau adanya cabai jelas bisa membuat masakan menjadi agak pedas. Kandungan capsaicin yang tinggi di dalam cabai rawit yang membuat rasanya menjadi pedas, fams. Lanjut, potong petai ya. Petai juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Rasa sedikit pahit pada petai ternyata bisa mengobati penyakit diabetes atau darah manis. Kandungan antioksidannya juga bisa mengurangi penyakit kolesterol. Bahkan, petai sehat untuk jantung. Terakhir, iris buah tomat untuk meningkatkan kadar air masakan. Tomat hijau begini bisa memberikan rasa asam, segar, dan sedikit kecut di masakan. Wait fams, goreng ikan jambal dulu ya. Gak usah terlalu lama digoreng, supaya gak gosong. Oh iya fams, proses pengasinan ikan sebenarnya tidak sengaja ditemukan. Dulu penduduk pesisir pantai mendapatkan hasil tangkapan ikan yang berlimpah. Sisa ikan yang gak terjual diawetkan dengan cara diberi garam. Rasa ikan menjadi asin, maka disebutlah ikan asin. Lanjut, tumis bumbu iris tadi sampai mengeluarkan aroma harum. Jangan kelamaan ditumis, nanti gosong loh. Sebaiknya sih bumbu ditumis dengan minyak bekas menggoreng ikan jambal. Sambal jambal tumis petainya sudah matang. Sajikan deh. Rasanya dominan gurih dan sedikit asin. Walau disebut sambal, hidangan ini nggak terlalu pedas kok. Sambal jambal tumis petai emang aduhai. Kalau udah kenyang, jangan lupa minum yang segar-segar, fams. Es daun jati bisa jadi solusi diminum saat cuaca di Jawa Tengah sedang panas-panasnya tuh. Bikin segar tenggorokan. Wait fams, jangan bingung ya. Es jati atau es daun jati ini emang dibuat dari daun jati kok. Saripati daun jati diambil sebagai pewarna minuman khas Blora ini. Biasanya sih daun jati juga digunakan dalam proses pembuatan gudeg untuk memberikan warna merah kecoklatan. Sebelum diolah, potong daun jati dulu, fams. Sebaiknya pilih daun jati yang masih muda untuk menghindari bulu halusnya. Soalnya bulu halus ini bisa menyebabkan gatal di kulit, fams. Ciri lainnya bisa dilihat dari warna daun yang hijau muda dan teksturnya tidak terlalu keras. Setelah di blender, saring untuk memisahkan air dan ampas daun jati. Biar rasanya makin mantap, beri pemanis. Biar manis kayak kamu. Hihihi. Terus tambahkan santan. Katanya fams, santan mengandung kolesterol. Enggak kok, itu cuma mitos. Udah jadi nih fams. Bukan cuma segar, es jati ternyata punya banyak manfaat. Kandungan di dalam daun jati bisa mengobati cacingan, perawatan kulit, mempercepat penyembuhan luka, sampai merangsang pertumbuhan rambut. Mantap deh! Wait fams, daun jati nggak cuma diolah jadi minuman atau makanan aja tuh. Berkat tangan terampil pengrajinnya, daun pohon jati bisa disulap menjadi media lukis. Kayak tokoh terkenal dan hewan ini fams. Keren ya? Biasanya fams, daun jati banyak berserakan di depan rumah warga. Nggak ada syarat khusus kok untuk memilih daun jati menjadi lukisan. Yang paling penting, daunnya masih utuh sempurna. Lalu bersihkan daun dari hama dan kotoran yang ada. Sebelum buat lukisan, daun jati disetrika dulu ya. Tujuannya agar tekstur daun jati agak kering. Tapi jangan kering-kering banget ya. Bisa-bisa daunnya malah rusak tuh. Setelah disetrika, bagian alas daun jati menjadi merah tuh. Warna merah disebabkan adanya pigmen merah pada daun jati, fams. Wait fams, daun jati yang udah disetrika belum bisa dipakai langsung untuk melukis. Butuh waktu minimal 2 hari biar warna daun jati berubah. Untuk melukis daun jati, sebaiknya pakai cat akrilik, fams. Cat akrilik dipakai karena daun jati mengandung minyak yang berwarna kuning pucat. Kandungan minyak pada daun jati terbukti memiliki aktivitas antimikroba tuh. Keren ya? Oh iya fams, butuh imajinasi yang tinggi untuk melukis di atas daun jati. Kalau enggak, sketsa bisa merusak daun.
Cat akrilik, fams, adalah jenis cat yang cepat kering. Saat digunakan, pelukis nggak perlu khawatir warna bisa menimpa warna cat yang masih basah. Soalnya, sifat cat akrilik tidak mudah larut tuh. Untuk menggambarkan garis yang tipis, tinggal pilih kuas sesuai kebutuhan saja. Tara, udah jadi nih lukisan dari daun jati. Supaya lukisan lebih awet, bisa disimpan di dalam figura seperti ini, fams. Cakep kan? Buat para pecinta kerajinan dari tanah liat, kalau lagi jalan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, jangan lupa buat main ke desa Banyumulek yang ada di Kecamatan Kediri. Wilayah yang berjarak 14 km dari kota Mataram ini memang menjadi sentra gerabah di Pulau Lombok. Salah satu kerajinan gerabah yang terkenal dari wilayah ini adalah kendi maling. Kok namanya kendi maling ya? Jangan-jangan. Hahaha, tenang fams, nggak usah takut gitu. Kendi maling ini bentuknya sama aja kayak kendi pada umumnya. Cuma bentuk lehernya lebih panjang dan bagian atas kendi nggak bisa dibuka. Tapi ada lubang seukuran jari di bagian bawah kendinya. Kendi ini dinamakan kendi maling karena cara masukin air ke dalam kendinya yang beda dari biasanya, yaitu dari bagian bawah kendi. Hal inilah yang bikin kendi ini dinamakan kendi maling karena airnya masuk lewat bawah. Ada-ada aja ya. Yang aneh lagi, air yang dimasukin itu nggak akan tumpah saat kendi dibalikan dalam posisi sebenarnya, fams. Malah airnya keluar dari corong kendinya. Wah, keren ya. Tuh, lihat. Wisatawan dari luar negeri aja sampai penasaran mau nyobain kendi maling ini. Penasaran sama kendi maling ini? Langsung aja siapin tanah liat yang mau diolah, fams. Tanah liat di sini biasanya berasal dari daerah Lembar, Lombok Barat, fams. Tanah liat lalu dicampur dengan pasir kali halus yang sudah melalui proses ayakan. Campuran pasir ini digunakan untuk perekat tanah liat yang akan dijadikan kerajinannya. Karena kalau nggak dicampur, tanah liat ini akan hancur saat melalui proses pembakaran. Tanah pasir ini cenderung memiliki rongga yang besar, sehingga pertukaran udara dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, tanah pasir ini tidak lengket jika basah, sehingga menjadikan tanah pasir mudah untuk diolah. Lanjut, kita langsung bentuk bagian kendi malingnya. Biar gampang pakai alat putar ini. Ambil tanah liatnya sedikit demi sedikit biar bagian dinding kendi malingnya terbentuk. Sip, sekarang buat bagian dalam kendinya. Bagian dalam kendi maling ini berbentuk kerucut, fams. Dengan ujung kerucut berada di dalam kendinya. Jangan lupa buat lubang untuk jalan airnya nanti. Disinilah letak rahasia dari kendi maling ini. Air yang masuk dari bagian bawah kendi akan masuk melalui kerucut dan tersimpan di bagian dalam kendi. Makanya air yang udah masuk nggak akan tumpah dan cuma bisa keluar melalui corong kendinya. Keren ya? Sip, lanjut bikin bagian dinding kendinya. Ada beberapa bagian yang harus dibentuk untuk membuat kendi ini, yaitu bagian bawah, bagian dalam, dan bagian atas, serta terakhir bagian corong kendi. Supaya kendinya halus, terus putar alat sambil mengoles tanah liat dengan alat penghalusnya, fams. Wah, udah lumayan kebentuk tuh kendinya. Lanjut bikin bagian atas kendi. Karena airnya masuk dari bagian bawah, bagian atas ini hanya menjadi hiasan biar bentuk kendinya semakin cantik. Ini dia bagian yang paling penting. Kalau nggak ada corong, nanti susah ngeluarin air dari dalam kendinya. Hahaha. Butuh waktu lebih dari 3 hari untuk bikin satu buah kendi maling ini, fams. Hal ini karena tanah liat dikeringkan dengan sempurna sebelum memasuki proses pembakaran. Terakhir, jangan lupa bikin lubang di bagian bawah kendinya, fams. Karena ini jalan masuknya air ke dalam kendi. Nah, udah jadi nih kendi malingnya. Sekarang waktunya pembakaran nih. Butuh waktu 1 jam sampai tanah liat ini bisa mengering dan terbentuk sempurna, fams. Bahan bakarnya juga sederhana kok. Cuma pakai jerami kering aja. Tara, udah jadi nih kendi malingnya. For your info nih, fams, minum air putih dari dalam kendi konon lebih baik untuk kesehatan loh. Tanah liat yang memiliki fungsi insulasi membuat air yang ada di dalam kendi menjadi lebih sejuk dan segar. Alternatif liburan keluarga di Bandung banyak macamnya, fams. Nggak cuma yang sekedar menghibur, yang mendidik juga ada nih.
Berlokasi di Jalan Kolonel Masturi, Lembang Park and Zoo yang baru dibuka Desember lalu bisa jadi alternatif liburan untuk menghibur sekaligus memberi pengetahuan. Kebun binatang ini menawarkan konsep destinasi wisata berupa taman bermain dan kebun binatang dengan tampilan arsitektur modern dan instagenik. Pastinya puas deh berfotoria. Koleksi binatangnya juga cukup lengkap kok. Kalau berkunjung di siang hari yang lumayan terik, kita bisa mampir dulu nih di Cat Cafe-nya Fams. Sambil ngadem di sini, kita bisa bermain bersama puluhan kucing ras. Duh, lucu-lucu banget kan? Anak-anak dijamin pasti suka deh main-main di sini. Kita boleh foto bersama kucing, menggendong, mengajak mereka bermain. Tapi baik-baik ya sama mereka. Kalau ada yang waktunya tidur atau nggak mau main, jangan dipaksa. Salah-salah, ngamuk loh mereka. Hihihi. Hewan imut dan berbulu ini pasti bikin yang lihat senyum-senyum kesenengan deh. Menurut penelitian, bermain atau memelihara kucing memang bisa meredam potensi kenaikan darah sampai 40% Fams. Interaksi dengan kucing bisa menimbulkan rasa tenang dan bahagia, sehingga tekanan darah dan tingkat stres juga terjaga dengan baik, sehingga kita bisa terhindar dari kemungkinan penyakit jantung atau stroke. Tapi ini khusus buat yang seneng kucing aja ya, yang fobia sih malah bisa stres akut. Hehehe. Interaksi dengan kucing konon juga baik untuk anak-anak penderita autis Fams, karena bisa menstimulasi saraf mereka menjadi lebih stabil. Selain bermain bersama kucing, kita juga bisa memberi mereka makan. Tapi nggak boleh sembarangan makan ya. Makanan kucing ras ini tersedia di sini dengan harga Rp15.000 per bungkusnya. Favoritnya anak-anak nih, bisa langsung kasih makan kucing-kucing lucu ini. Puas main sama kucing, saatnya kita keliling kebun binatang ya Fams. Di sini ada rumah beberapa burung cantik bertempat tinggal. Kita bisa berinteraksi dengan burung kakatua, burung makau, dan lainnya. Cantik-cantik banget ya, Fams. Fotoin dong. Kita bisa menggendong burung kakatua di pundak, terus diajak foto bareng deh. Tenang, ada pawangnya kok, Fams. Jadi jangan panik. Hehehe. Mau melihat burung yang lebih besar? Nih, ada juga kandang burung unta. Yang ini sih jangan coba-coba diajak interaksi ya, daripada nyesel loh. Hihihi. Selain jenis burung, ada meerkat yang berasal dari Afrika, jelarang hitam, rakun, dan binturong. Ada juga rusa toto, kuda poni yang bisa dinaiki tapi harus membayar tiket lagi ya. Ada juga nih kandang khusus hewan primata. Ada lutung dan si amang yang bergelantungan ke sana kemari. Lucu ya. Oh iya, ada juga aneka ikan cantik dan rumah untuk para reptil di sini, Fams. Kita bisa berinteraksi dengan aligator kecil, iguana, atau kadal lidah biru. Selain menambah pengetahuan, mengunjungi kebun binatang juga bisa membuat kita mengendalikan rasa takut. Kalau nggak pernah terpikir gimana rasanya memegang buaya, tapi begitu melihat pawang dan para pengunjung memegang aligator ini, pasti jadi ikut penasaran pengen sentuh deh. Hihihi. Selain kebun binatang, taman bermain juga tersedia di sini dengan berbagai wahana permainan. Capek habis keliling kebun binatang, boleh deh lanjut main di sini. Tapi untuk main berbagai wahana di sini harus membayar tiket lagi ya, Fam. Gimana, Fams? Tertarik berkunjung ke sini? Cukup membayar tiket sebesar Rp5.000 di hari biasa dan Rp40.000 di weekend dan juga tanggal merah. Udah kenal sama jajanan pasar yang ini? Masyarakat Jawa menyebut kue ini dengan nama petulo. Tapi banyak juga yang menyebut kuliner satu ini dengan nama putu mayang. Putu itu maksudnya kue, dan kata mayang diartikan sebagai bunga pohon pinang yang bentuknya mirip banget sama petulo. Hehehe, sekarang petulo udah sulit untuk ditemui, Fams. Gimana kalau kita bikin aja sendiri? Siapin bahannya ya. Tepung beras yang biasa digunakan dalam berbagai makanan tradisional punya manfaat untuk menghasilkan makanan dengan tekstur lebih lembut. Diaduk terus-menerus sampai berbentuk seperti bubur sumsum ya, Fams. Jangan sampai lewat ya, adonannya bisa gosong di bagian bawahnya. Fams, bukan tanpa sebab, kue petulo selalu identik dengan warna-warna cerah. Karena warna-warna cerah itu melambangkan keceriaan atau perasaan seseorang. Kayaknya dulu para pembuat kue ini lagi pada bahagia banget kali ya. Sampai-sampai kuenya juga punya banyak warna cerah. Hehehe.
Fems, adonan yang masih hangat ini harus segera dimasukkan dalam cetakan petulo sebelum adonannya mengeras dan susah dicetak. For your info nih Fems, jajanan ini ternyata juga ada di negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan bahkan sampai India dan Sri Lanka loh. Yang pasti mereka punya ciri khas masing-masing ya. Kalau di sini petulo terkenal dengan bentuknya yang berantakan seperti rambut keriting. Fems, hampir sama seperti serabi, petulo juga identik dengan aksesoris pendamping berupa kuah kinca yang terbuat dari gula merah dan santan. Dan pastinya gak jauh-jauh dari bahan dasar santan yang jadi salah satu bahan utama untuk hidangan penutup di makanan Indonesia. Mau diguyur pakai kuah kinca atau enggak, dua-duanya boleh Fems. Asal makannya ditemani sama kamu sambil melepas rindu. Hahaha. Gak terasa sudah 30 menit kita menikmati kekayaan alam, wisata, dan kulinernya. Pokoknya komplit deh Fems. Semakin tahu, semakin cinta Indonesia. Tonton terus Ragam Indonesia ya Fems, karena Indonesia istimewa.